Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tolong Irfan, Ya Bu, aku ketua kelas, pimpin doa terlebih dahulu sebelum kita memulai. sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sekedar mengingatkan, jangan lupa tetap mengisi daftar kehadiran di LMS ya. Kemudian tetap semangat belajar walaupun dalam kondisi yang tidak maksimal karena pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan namun dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Kita belajar tentang materi apa minggu lalu? Tentang apa? Peradilan ya, Bu? Iya, tentang sistem peradilan di Indonesia. Masih ada yang ingat klasifikasinya? Ada dua, Ada dua. Apa saja, Daniela? peradilan umum, peradilan khusus. Peradilan umum dan peradilan militer. Oke, peradilan umum nanti dibagi lagi menjadi dua. Oke, itu hanya mengingatkan kembali. Sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya. Kita akan mempelajari tentang menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Kalau adanya, ini akan mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Kira-kira ini gambar apa ya? Ini ada 4 gambar nih. Coba simpulkan nih dari gambar ini nih. Gambar kanan menunjukkan pelanggaran tata tertib. Kalau yang kiri menunjukkan mematuhi tata tertib. Iya, ini adalah gambar mengenai contoh perbuatan yang sesuai dengan hukum dan contoh perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Ini akan membawa kalian ke materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang sikap taat hukum. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu arti penting hukum, kemudian perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap hukum, bentuk-bentuk perilaku yang bertentangan dengan hukum nasional, akibat yang ditimbulkan dari perilaku melanggar hukum, arti penting hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa juga bernegara. Arti penting hukum. Nah, hukum itu penting. Kita kemarin pada bab 3 materi pertama kita sudah mempelajari tentang hukum. Masih ingat apa itu hukum? Sebuah peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwajib, yang memiliki sanksi tegas dan bersifat mengikat dan memaksa. Dan memaksa. Good, terima kasih Siti Nur Salma sudah diberi pencerahan kepada teman-temannya. Jadi sekedar mengingatkan bahwa hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas. Jadi hukum itu sangat penting bagi masyarakat. Kenapa? Karena hukum bisa memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Kemudian bisa melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Kemudian bisa memberikan rasa keadilan bagi warga negara dan bisa menciptakan ketertiban dan ketentraman. Keempat arti penting hukum ini tidak akan berarti apa-apa tanpa ada kesadaran hukum. Kira-kira kesadaran hukum itu apa ya? Memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benar juga. Ada yang lain? Ya, Bu. Memahami betapa pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh supaya bisa menciptakan ketentraman pada orang lain dan diri kita sendiri. Iya, jadi kesadaran hukum itu adalah kesadaran tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Apa yang sesuai dengan aturan dan apa yang tidak sesuai dengan aturan. Itu adalah kesadaran hukum. Nah, tahukah kalian indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum? Jadi ada 4 indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum. Yang pertama pengetahuan hukum. Yang kedua pemahaman hukum. Yang ketiga sikap hukum. Yang keempat perilaku hukum. Bisa jelaskan enggak nih dari keempat ini? Kalau menurut saya kan supaya orang itu sadar akan hukum, dia pastinya harus tahu hukum itu apa,
terus dia sadar, dan juga dia tuh tahu sikap-sikap yang melanggar dan yang tidak boleh dilakukan atau yang boleh dilakukan. Setelah itu juga tercermin sesuai hukum. Iya, terima kasih Siti Nur Salma. Jadi untuk mempengaruhi kesadaran hukum itu kita harus tahu dulu hukum. Jadi perlu tahu dulu hukum itu adalah aturan. Oke, kalau sudah tahu hukum itu adalah aturan, kita pahami hukum itu. Artinya pahami isi dari aturan tersebut. Kemudian timbullah sikap hukum. Setelah kalian paham isi dari aturan, timbul sikap hukum. Sikap yang bagaimana? Sikap yang taat aturan dan tahu apa saja yang dilarang atau yang tidak boleh dilakukan di dalam hukum. Setelah kalian taat aturan atau tahu yang mana dilarang dan yang harus dilakukan, maka timbullah perilaku hukum. Contohnya, menggunakan helm saat berkendara. Kemudian, tidak membuang sampah sembarangan. Dan seterusnya. Ini adalah indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum. Paham? Perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap hukum. Ini bisa terjadi di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Kira-kira perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap hukum di lingkungan keluarga. Menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Sip, terima kasih Daniela. Kemudian kita ke sekolah. Kira-kira perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap hukum yang berada di sekolah. Buang sampah pada tempatnya. Oke, kita lanjut ke masyarakat. Kira-kira perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap hukum di lingkungan masyarakat. Saya, Bu. Iya. Mengikuti kegiatan kerja bakti masyarakat. Oke, kita lanjut ke bangsa dan negara. Kira-kira contohnya seperti apa nih? Perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap hukum di lingkungan bangsa dan negara. Tidak korupsi. Nah, tadi perilaku yang sesuai hukum, maka yang sekarang adalah bentuk perilaku yang bertentangan dengan hukum nasional. Apa saja bentuk perilaku yang bertentangan dengan hukum? Yang pertama, berlaku kurang sopan terhadap orang tua. Ini bisa di lingkungan keluarga. Terlambat datang ke sekolah. Ini gambaran di lingkungan sekolah. Sewenang-wenang terhadap tetangga. Ini gambaran perilaku di lingkungan masyarakat. Kemudian melakukan tindak pidana korupsi. Ini berbangsa dan bernegara. Melakukan aksi makar. Ini juga berbangsa dan bernegara. Nah, akibat yang ditimbulkan dari perilaku melanggar hukum. Jadi, segala perilaku yang melanggar dengan hukum itu ada akibatnya. Kalau dipandang dari segi agama, ini akan mendapatkan dosa. Kalau dipandang dari kesopanan, maka hukumannya akan dicemooh dan dikucilkan. Kalau dipandang dari kesusilaan, maka ada rasa penyesalan dan rasa bersalah. Jika dipandang dari segi hukum, maka hukumannya adalah denda serta penjara. Ini tugas kelompok. Silahkan pilih salah satu kasus pelanggaran hukum di Indonesia melalui link. Linknya ini sudah Ibu bagi di LMS. Kemudian tugas kalian, analisislah kasus pelanggaran tersebut dengan menentukan. Yang pertama, jenis kasus pelanggarannya. Kedua, bagaimana penanganan kasusnya yang tepat. Apa jenis sanksi yang diterima. Dan bagaimana upaya polisi dan masyarakat mencegah pelanggaran hukum tersebut. Hasilnya nanti dipresentasikan melalui Zoom. Setelah 20 menit kalian berdiskusi di LMS. Sudah mengenai tugasnya? Ini kelompoknya LMS. Sudah buka LMS masing-masing? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang kalian diskusi masuk ke forum diskusinya masing-masing. Yang tadi namanya ada di kelompok 1, silahkan masuk di sini. Klik 0, angka 0-nya. Oke, silahkan dimulai. Kita berdiskusi selama 20 menit. Silahkan kelompok 3 tadi yang sudah selesai,
ketua kelompoknya bacakan hasil analisis dari kerja kelompoknya. Yang lain di mic-nya dulu. Oke, perwakilan dari kelompok 3, silakan bacakan hasil dari analisis pekerjaannya. Kelompok 3. Iya. Jenis kasus pelanggaran hukum pembunuhan menjadi salah satu masalah sosial di dalam masyarakat di seluruh dunia. Pembunuhan merupakan salah satu masalah HAM yang sangat berat dan merupakan tindakan yang sangat keji. Pembunuhan dapat terjadi karena berbagai faktor seperti dilatar belakangi dendam, masalah kejiwaan, terdesak, dan keterbatasan. Maraknya tindakan pembunuhan dalam masyarakat seperti mutilasi, pencurian jenazah untuk diambil organnya atau untuk dijual bagian tubuh seperti rambut. Di dalam agama, membunuh adalah sesuatu yang sangat haram untuk dilakukan, merupakan tindakan yang sangat haram untuk dilakukan. Penanganan kasus pembunuhan adalah orang yang membunuh sepantasnya harus dihukum sesuai dengan undang-undang KUHP pembunuhan yang berlaku. Untuk itu, masyarakat perlu dihimbau untuk tidak melakukan pembunuhan. Jenis sanksinya adalah hukuman penjara, hukuman menurut atau dendam sesuai dengan pribadinya. Upaya polisi adalah menindak tegas, menjaga keamanan lebih ketat lagi, dan bekerja sama dengan masyarakat. Upaya masyarakat adalah memperdalam iman dan ketakwaan kepada Tuhan, mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, dan memperluas serta meningkatkan komunikasi dalam bersosialisasi. Masyarakat dan pemerintah juga dapat berpartisipasi dengan melakukan berbagai kegiatan penyuluhan kepada masyarakat yang mengenai pentingnya untuk mencintai sesama manusia. Perubahan sikap pada masyarakat tentang cara hidup yang benar dengan mulai mencintai diri sendiri lalu mencintai orang lain. Sekian. Oke, kira-kira dari pelanggaran-pelanggaran yang tadi sudah diutarakan oleh kelompok 1 sampai kelompok 6, ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak ada, kita tutup materi hari ini. Tolong Ibu minta perwakilan dari masing-masing kalian bisa menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi kesimpulannya yang pertama, arti penting hukum tadi adalah memberikan kepastian hukum, melindungi dan mengayomi hak-hak hukum, hak-hak warga negara, memberikan rasa keadilan dan menciptakan ketertiban. Kesadaran hukum adalah sadar akan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Hukum itu dapat tercermin di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Begitu juga dengan perilaku yang bertentangan dengan hukum. Sanksi pelanggaran hukum itu dapat berupa dosa, dikucilkan, merasa bersalah, denda, atau dipenjara. Terima kasih. Nanti tolong tugas kuis, latihan kuis di LMS dikerjakan soal objektif sebanyak 10 soal. Pelajari materi bab 3 karena minggu depan kita ulangan harian bab 3. Siap? Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.